Ya what's up guys, balik lagi sama Fishroom. Kali ini gue di rumah aja. Gue lagi sama kiper gue. Siapa namanya bro? Yayan Kristianto. Hah? Yayan Kristianto. Biasa aja dong, gak usah grogi dong. Nah, jadi gini, di sini gue lagi mau ceritain tentang kerugian yang terjadi, musibah yang terjadi. Cuman di sini bukan juga kesalahan dari Yayan selaku kiper, tapi ini sesuatu yang sebenarnya mengejutkan dan tidak disangka-sangka gitu guys. Jadi waktu itu ceritanya gue pergi ke Bekasi, ke Jakarta sekitar 1 minggu. Terus tadinya semua aman ya? Aman, semuanya aman. Semua aman, terus mendadak waktu hari apa ya waktu itu? Sekitar hari Senin ya, Selasa. Senin Selasa itu mulai aneh. Pari itu mulai agresif. Pari Black Diamond. Jadi di tank yang paling rame ini, gua ada 3 pari Black Diamond. Jadi yang satu itu yang paling besar itu betina, itu sekitar mungkin 34 apa 33, gede lah itu, paling gede. Yang kedua jantan 30 sentian juga, sama yang terakhir betina lagi mungkin 28 mungkin ya, 27 28. Nah waktu itu gue pergi, jadi gue cuman bisa mantau via WA sama via CCTV dan telepon ya. Telepon. Nah waktu itu gimana waktu itu? Tiba-tiba tuh parinya tuh aneh gitu. Anehnya tuh piye? Kayak kejar-kejaran dulu gitu. Sana sini. Tapi udah diam terus. Kejar-kejaran lagi, diam lagi gitu. Itu siang ya? Siang. Dan itu kondisi masih mau makan? Mau makan. Siang masih mau makan, cuman mereka udah mulai agak agresif. Biasanya enggak kayak gitu ya? Enggak kayak gitu. Nah terus itu malamnya waktu mau ngasih makan lagi, kan waktu itu kalau nggak salah kamu tak suruh apa ya, macem-macem kan. Tak suruh apa ya, suruh ngirim barang, ada suruh WC segala macam. Jadi setelah habis kasih makan itu kamu nggak sempat ngecek lagi? Nggak sempat naik lagi soalnya di bawah sibuk. Baru malam naik. Ikan yang paling kecil, pari yang paling kecil tuh udah diem. Pari yang paling kecil udah diem, dia kondisinya udah luka-luka. Itu pun masih sama yang pari jantan masih dikejar gitu. Udah diem masih ditubruk gitu. Oh. Sama yang jantan itu. Terus tahu-tahu kaku, udah lemes. Tak suruh pindah. Iya. Jadi ya waktu itu guys, gue minta videoin, terus gue langsung tanyain ke beberapa temen, bilangin pisahin. Nah waktu itu satu-satunya tank yang kira-kira tank yang bisa fit untuk pari ini masuk cuman satu, yang ada pari lain juga. Mereka masih kecil-kecil sih, tapi itu yang paling enggak gue tahu itu aman buat masuk pari lagi, karena yang lain pari di situ aman. Akhirnya gue suruh pindahin. Setelah dipindahin masih hidup, bertahan sampai cuman sehari ya. Sehari. Nah waktu gue tanyain, waktu itu gue sempet kirim ke beberapa teman, salah satunya gue tanya ke Marcel itu bilang, waduh bro, harusnya begitu pertama tahu dikejar-kejar itu pindahin dulu. Nah rupanya memang itu sudah telat. Kalau kita lihat kalau kita lihat dari videonya, lukanya itu udah sekeliling. Rupanya itu udah telat guys. Cuman ya
waktu itu kondisi gue lagi nggak di rumah, jadi ya susah juga. Dan akhirnya ya mati parinya. Waktu itu mati pari pertama ya. Pari pertama. Karena habis itu besokannya disusul. Itu mungkin hari Rabunya baru mati yang kedua ya. Yang jantannya dua. Yang jantannya. Nah ini yang paling aneh sih sebenarnya. Hari berikutnya itu mereka masih kejar-kejaran lagi nggak? Kan sisa betina paling besar sama jantan. Pertama nih masih habis dipindah itu kayak masih sana sini terus tapi yang lebih agresif malah kelihatan yang betina nih yang kedua. Oh yang besar? Yang besar, yang terus numpangin terus yang jantannya itu. Oh, nah ini sebenarnya menurutku behaviornya udah mulai aneh. Jadi behavior tuh kelakuan ikan ini mulai aneh. Harusnya kalau agresif biasanya agresif yang jantan. Dan biasanya pun selama ini mereka biasa aja. Nggak pernah berantem ya? Nggak pernah. Nah, cuman ini behaviornya mulai aneh. Terus tiba-tiba gue dikirimin foto, video yang jantan udah robek-robek. Robek-robek itu. Digigitnya itu gila sampai ini kalau ini lingkaran parinya. Diameternya gini, itu tuh udah sampai robek-robek. Nah itu aku bingung, waduh mau dipindahin tanggung. Aku waktu itu bilang ya udah tunggu karena aku udah mau balik. Nah, tunggu dulu. Gue udah mau balik, ya udah tungguin selama dia masih mau makan segala macam ya udah. Tapi kamu perhatiin. Ya. Itu soalnya udah hari Kamis, aku ingat. Rabu itu kamu bilang masih berantem, itu Kamis udah masih mau makan. Mau makan. Waktu itu gue tanya, Kamis itu masih mau makan, dan pas gue balik, pas balik, ini waktu itu ada JJ juga, JJ sama Yayan, tak ajak lihat, sudah kaku. Nggak gerak. Ya. Sudah kaku, sudah mati yang jantan. Nah, jadi itu kerugian aja 2 black diamond ukuran 30 cm sudah lumayan. Nah, tapi sebelum itu ternyata itu sebenarnya kami pikir wah ini musim hujan mungkin airnya kurang bagus. Kita lihat dari satu Vitatus itu mendadak bloating mati gitu aja. Lalu ada Asipenser, terus ada juga apa ya, bebas. Terakhir itu belakangan ya. Sebelumnya kan, nah sebelumnya itu ada bebas yang juga mati. Aneh mendadak, ada Kelberry 2 ekor itu tiba-tiba tewas. Terus beberapa ikan mulai bloating. Waktu aku ngobrol sama teman-teman, mereka bilang coba deh cek air. Nah waktu itu gue belum sempet cek air, keburu pergi, pulang. Setelah melihat BD yang meninggoy, ditambah Temensis. Temensis itu hari itu juga water change ya? Hari itu water change. Hari itu water change, jadi ada 3 tank besar yang water change. Itu salah satunya ada Temensis 50 cm. Dia ini selama ini sehat, cuman hari itu dia tiba-tiba mendasar. Dia mendasar di dasaran akuarium. Pas gua lihat, gua bilang, wah udah, ini tinggal menunggu waktu. Beneran ya? Beneran. Malam itu juga ya. Berapa menit? Tengah malam itu udah malam banget. Udah malam banget ya. Berapa menit kemudian naik, udah. Setelah celeng dia kejang-kejang ya. Kejang-kejang. Kita benar-benar lihat waktu itu, gua nggak sempet rekam, nggak kepikiran ngerekam, udah pikirannya bingung ini mau nolong gimana. BD udah mampus, udah nggak ada
kepikiran ngerekam sama sekali, itu kejang-kejang jek 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 gitu, terus langsung diem. Paling terakhir keras langsung udah gak nafas. Itu terakhir TM 50 cm. Habis itu hari itu kita ngelembur. Gua sebenarnya waktu itu ngecekin parameter air. Dan gua terkejut, shock dengan adanya amonia yang melambung tinggi. Waduh, langsung gua cek juga air sumurnya. Ternyata waktu itu air sumurnya sangat jelek, amoniumnya sangat tinggi, jelek banget. Malam itu gua cari, waktu itu cuman ada Azul Plus Aquaguard atau apa ya, yang untuk nitrat, itu gua kasih ke semua akuarium, udah gua biarin running. Habis itu ada apa lagi, Pure Plus. Gua kasih juga Pure Plus, gua ke semua tank di rumah, karena kan kita pakai air yang sama gitu loh sumbernya. Setelah itu gua tes lagi, kemarin ternyata memang jelek banget air sumurnya, nggak tahu kenapa lagi jelek banget, sampai akhirnya beli apa? Selang panjang. Kita akhirnya beli selang 1 roll, itu mungkin 50 meter, supaya gue bisa tarik air dari rumah depan. Nah, jadi di rumah depan gue lagi ada bangun glass pond. Ntar next kesempatan gue akan bahas. Tapi itu guys, jadi gue tarik air dari sana karena gue udah tes dulu air dari depan juga. Di depan ada 2 sumur, gue tes dua-duanya. Jadi gue tes airnya, jadi ada 2 sumur di rumah depan, gue tes dua-duanya oke. Langsung gue beli selang, kita water change hari berikutnya ya. Kita water change air 1 rumah. Ini tanknya ada banyak. Yang 2 meter ada 6, tank 120 cm 1 cm buat arwana juga ada banyak, mungkin ada 6 juga, belum tank pembesaran di belakang juga ada. Kita water change, belum tank cana, baru kelar water change 2 hari ya, 2 hari water change semuanya. Karena waktu itu benar-benar mendadak, harus langsung beli selangnya gitu. Jadi di sini yang gua masih bingung adalah kenapa air itu tiba-tiba jadi jelek. Waktu gua googling, air sumur atau air tanah ataupun air sungai itu bisa tercemar amonia atau nitrit atau nitrat, itu kemungkinan gara-gara limbah. Bisa jadi limbah, ada limbah industri, ada limbah perkebunan, ada limbah macam-macam lah guys. Bisa juga limbah dari hewan, dari farm gitu misalnya. Nah, waktu gua ngobrol sama temen gua, di tempat temen gua di belakang rumahnya ada ladang jagung, di situ juga sama, airnya tercemar. Dia saranin pakai Vivaria Purity. Gua langsung borong, gua masukin ke beberapa tank langsung supaya bisa bantu nyaring. Karena waktu gua pakai produk-produk yang tadi gua sebut itu, plus juga ada Aquasafe, itu jujur aja waktu gua tes lagi hampir nggak ngefek, hasil tesnya tetap jelek ya. Tetap mau gimana pakai obat dibanyakin apa juga tetap kayak gitu. Akhirnya kita WC 2 hari kita WC 50% hari pertama, 70% hari kedua. Sekarang untungnya udah mulai bagus airnya, amonianya, cuman nitrat itu yang jadi permasalahan. Dan waktu gua cek
ke yang biasa. Jadi ada orang teknisi yang ngurusin air di rumah. Gua cek, gua tanyain ini kenapa kok sumur kayak gini, coba dicek filternya. Pas gua tanya, dia bilang apa? Waduh, kok ini ternyata nggak masuk ke filter ya. Mumet banget itu. Aku speechless langsung waktu itu. Aduh. Salah satu logika sih gini. Logikanya adalah di belakang lagi dibangun, betul? Ya, lagi dibangun. Itu yang ada mau kita tempat buat bak fiber lagi dibangun, dan di musim hujan mungkin ada semen, apa bekas-bekas Cat gitu. cat dan segala macem kena air hujan, mungkin meresap pelan-pelan hingga ke sumur, kan karena sumur air tanah ini kan resapan ya, air resapan. Jadilah mungkin ya salah satu penyebabnya itu kenapa tinggi nitratnya seperti itu guys. Jadi ya ini sharing sedikit, kalau teman-teman yang pelihara ikan mungkin kenapa kalian ikannya ada yang tiba-tiba mati dan segala macem. Kalau kalian pakai air pump mungkin itu bersih, cuman harus diendapkan. Tapi kalau kalian yang pakai air sumur, gua saranin kalian beli test kit, kalian cek. Perlu dicek parameter airnya, karena kalau enggak kita nggak pernah tahu, kita ngerasain wah ikan kok meninggoy satu persatu seperti itu. So gitu aja guys untuk konten kali ini. Pokoknya jangan semangat, terus menyerah. Oke? Betul? Kebalik. Oh kebalik. Apa? Jangan menyerah, tetap semangat. Oh ya udah. Gitu ya. So see you guys on the next video. Nanti kita akan ada pembahasan soal megatank, oke? Karena banyak yang request. Dah.